Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa sekalian. Berjumpa kita di pertemuan pertama mata kuliah e-commerce. Baik, untuk pertama, ini adalah referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Namun tidak hanya terbatas ini, mahasiswa saya sekalian boleh menggunakan referensi apapun lainnya ya terkait mata kuliah ini. Untuk chapter pertama, ya kemarin kontrak perkuliahan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, lalu di meeting kali ini ya mengenal e-commerce dan e-business, pemetaan e-business dan e-commerce, hubungan e-business dan e-commerce, hubungan teknologi dan e-commerce, latar belakang munculnya e-commerce, perkembangan situs-situs e-business dan beberapa istilah penting di dalam e-commerce. Baik, untuk pertama e-commerce dan e-business. Nah, apa sih itu e-commerce? Nah, istilah e-commerce muncul di tahun 99 ya dengan adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital berbasiskan komputer dan jaringan internet. Nah, saya mengutip beberapa definisi dari e-commerce. Pertama, menurut Kim dan Moon tahun 98 menyatakan bahwa e-commerce adalah bentuk proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya. Nah, Borakis, Korgiantakis, dan Migdalas tahun 2002 menyatakan bahwa e-commerce merupakan bentuk perdagangan barang dan info melalui internet. Quayle tahun 2002 menambahkan bahwa e-commerce didefinisikan sebagai bentuk pertukaran data elektronik yang melibatkan antara penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobile di dalam jaringan internet, dan intranet. Sevi tahun 2007 menyempurnakan definisi e-commerce dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2007 perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menambah perubahan pada e-commerce itu sendiri. Dengan munculnya beragam teknologi keamanan, teknologi pembayaran online, perangkat-perangkat mobile, semakin banyaknya organisasi dan pengguna yang terhubung ke internet dan munculnya berbagai teknologi pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, sehingga apa itu e-commerce? Nah, e-commerce merupakan semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Nah, sementara e-business, apa itu e-business? Nah, istilah e-business ini muncul setelah adanya fenomena mengenai e-commerce di jagat internet yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, baik hardware maupun software, serta kemajuan teknologi internet itu sendiri. Nah, IBM merupakan perusahaan yang pertama kali mencetuskan istilah tentang e-business sebagai sebuah hal yang bukan hanya mencakup hal-hal yang dilakukan di dalam e-commerce. Nah, lalu sebenarnya apa sih definisi e-business tersebut? Nah, beberapa definisi e-business. Nah, menurut IBM sendiri, e-business merupakan bentuk transformasi dari key business process. Apa itu? Nah, proses-proses kunci dalam suatu bisnis ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Key business process tersebut meliputi segala proses kunci dari suatu bisnis berupa riset produk, riset pasar, pengembangan produk dan jasa, penjualan pemasaran produksi, dan lain-lain. Nah, e-business merupakan transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value. Nah, apa itu? Ya, bisnis pelayanan berbasiskan kepuasan konsumen dengan memanfaatkan teknologi komputer, aplikasi komputer, filosofi komputer, paradigma komputer yang menjadi bentuk dari sebuah ekonomi dunia baru. Nah, e-business merupakan hal di mana e-commerce termasuk di dalamnya terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya, namun juga memuat proses-proses internal seperti pengembangan produk, inventory, manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan lain sebagainya. Kita lihat pemetaan e-commerce dan e-business. Nah, mahasiswa saya sekalian lihat ya, ini ada sebuah gambar pemetaan, nah yang mana keseluruhan ini merupakan e-business. Ya, di sisi kiri ini adalah sisi pembelian ya, sisi beli dari sebuah e-commerce, dan di sebelah kanan adalah sisi penjualan. Nah, kamu lihat di sini ya, terhubung di dalam sebuah jaringan ya intranet. Nah, di sisi pembelian kita lihat di menu di bawah-bawah ini ya, itu yang segitiga
itu adalah perantaranya, intermediates-nya. Ya, lalu di sebelah sini ya persegi 8, nah ini adalah customer, ya customer. Nah, sementara yang kecil-kecil ini adalah customer dari si customer di sisi dari penjualan. Nah, sementara kalau di sisi dari pembelian, ya di sini ada supplier dan yang kecilnya lagi adalah supplier dari supplier. Nah, ini adalah sebuah pemetaan dari e-business dan e-commerce itu sendiri. Nah, apa hubungan antara e-commerce dan e-business? Nah, kita ingat lagi, e-commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Nah, barang-barang yang dan jasa yang dipesan melalui jaringan tersebut. Namun, untuk pembayaran dan pengiriman barang tersebut masih dapat dilakukan di akhir atau secara offline. Nah, sementara e-bisnis adalah proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan bisnis melakukan proses tersebut pada saluran jaringan pada sebuah media elektronik. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Nah, e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis. E-bisnis tidak terbatas pada pengadaan dan kegiatan pengadaan dari dan juga kegiatan penjualan. Nah, e-commerce itu berkaitan dengan transaksi di mana pemesanan dapat dilakukan secara elektronik, pembayaran dan pengiriman itu dapat dilakukan di akhir dengan cara offline. Oke, ini adalah hubungan e-bisnis dan e-commerce. Nah, sementara hubungan teknologi dan e-commerce. Nah, kamu lihat ya di sini di diagramnya. Kalau kita jelaskan seperti ini, nah e-bisnis ini merupakan suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah, metode e-bisnis itu memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar hubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha, juga untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Nah, pada prakteknya, e-bisnis itu lebih berfokus pada strategi dan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Nah, sementara e-commerce itu merupakan kumpulan ya dari strategi-strategi e-commerce itu sendiri. Kita lihat latar belakang hadirnya e-commerce. Nah, dari definisi-definisi yang telah kita jabarkan sebelumnya tentang e-commerce ini, dapat kita ketahui bahwa manfaat e-commerce dalam membantu pengguna komputer, baik pelaku bisnis ya, ada pedagang, distributor, produsen maupun juga konsumen akhir pada proses jual beli barang dan jasa, serta transaksi secara cepat dan mudah berbasiskan internet. Nah, kita cukup dengan koneksi internet dan komputer yang terhubung komputer terhubung yang kita gunakan. Nah, kegiatan transaksi dapat berlangsung terjadi antara pengguna dan pembeli tanpa perlu adanya kontak fisik dan juga tatap muka langsung. Nah, hal ini sangat berbeda. Kita ketahui ya sebelum masa e-commerce itu transaksi itu secara konvensional. Nah, misalnya kita di pasar. Nah, pembayaran juga menggunakan mata uang yang disepakati ya. Nah, bahkan lebih jauh ke belakang kita akan menemui transaksi masih berupa barter. Nah, ada 3 faktor utama penyebab dari munculnya e-commerce. Pertama, tentunya adanya evolusi komputer beserta hardware dan software itu sendiri. Nah, perkembangan jaringan komputer dan internet. Nah, yang terakhir tentunya ini seperti ini ya, perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital saat ini. Ini sedikit tentang perkembangan situs-situs e-bisnis. Tahun 94 itu ada Amazon ya, inovasi bisnis modelnya itu sebagai retail. Lalu ada Yahoo tahun 95 bulan Maret, itu dia direktori dan portal. Lalu September ada eBay, ini tentang dia itu bisnisnya di bidang online auction. Lalu 95 Desember ada Alta Vista, ini sebagai search engine pertama. 96 ada Hotmail, ya web based email, viral marketing menggunakan email signature untuk promosi. Ya ini tahun 97 dia dibeli oleh Microsoft. Lalu ada goto.com, PPC pertama ya dibeli Yahoo tahun 2003. Nah, 98 ini baru ada Google ya sebagai search engine. Lalu 99 ada Blogger ya tempat kita ngeblog. Terus Alibaba tahun 99, ada MySpace ini sosmed pertama juga tahun 2005 dibeli sama News Corp. Lalu 2001 ada Wikipedia. Lalu situs radio ya ada Last FM.
Lalu ada peer-to-peer internet teleponi VoIP, itu ada Skype. Nah, lalu ada secondlife.com, immerse virtual world. Nah, 2004 itu muncul Facebook ya, sosmed dan grup. Nah, 2005 ada YouTube, lalu 2007 ada JAWS ya, IPTV. Nah, ke depan apa lagi? Ini sangat luar biasa ya perkembangan dari situs e-bisnis. Nah, terakhir ini ada beberapa istilah penting dalam e-commerce ya agar kita semua ketika kamu kuliah e-commerce nanti ini tidak bingung. Nah, ada namanya e-cash atau electronic cash. Ini disebut juga dengan digital cash atau digital money. Nah, ini berupa uang tunai yang biasa disebut atau digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, kini dapat kita gunakan secara elektronik dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, nomor tersebut nanti diisut oleh sebuah bank dengan merepresentasikan sejumlah uang. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai alat pembayaran seperti biasa. Itu namanya e-cash. Lalu ada cek. Ya, kalau dulu kamu tahu cek ya, berupa masih buku, lembaran, dan sekarang sudah ada yang versi elektroniknya. Nah, alat pembayaran ini memungkinkan customer untuk melakukan pembayaran kepada penjual dengan mengirimkan cek elektronik via email. Nah, cek ini berisi pesan yang memuat semua informasi yang diperoleh dari cek yang sebenarnya, tapi bisa ditandatangani secara digital atau menggunakan surat kuasa. Nah, tanda tangan elektronik tersebut ditulis dalam bentuk sandi dengan cara mengenkripsi melalui kunci rahasia customer. Nah, lalu penjual mengesahkan dengan private key-nya. Nah, pesan yang dihasilkan akan disandikan dengan kunci rahasia pihak bank sehingga disediakan sebuah kunci lagi untuk pembayarannya. Lalu ada e-wallet, ya electronic wallet. Nah, ini merupakan metode pembayaran dengan cara menyimpan nomor kartu kredit Anda ke hard disk dalam kondisi terenkripsi. Ya, pastinya ini sangat aman. Nah, pada e-commerce yang mendukung sistem pembayaran dengan e-wallet ini, ketika kita tekan tombol pay, maka proses pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan secara aman oleh server perusahaan tersebut. Nah, namun sekarang ini tidak hanya kartu kredit ya, sudah banyak e-wallet lainnya. Lalu ada merchant account. Nah, merchant account ini adalah hubungan relasi antara pelaku bisnis dengan bank. Nah, di mana ada syarat dan peraturan ketat yang berkenaan dengan pengeluaran merchant account-nya. Jika status dari merchant account tersebut sudah diperoleh, maka merchant akan menyewa atau membeli software yang dapat digunakan untuk proses transaksi. Nah, ini ada credit card atau smart card. Nah, dalam transaksi e-commerce, credit card atau kartu kredit kita gunakan sebagai sarana berbelanja yang memungkinkan pembayarannya itu tidak langsung lunas. Ya, saat kita belanja atau pembelian itu dilakukan, sehingga produk itu dapat kita cicil ya beberapa kali. Lalu ada COD. Nah, ini pasti semua mahasiswa saya sudah tahu. Nah, COD merupakan suatu metode pembayaran e-commerce di mana si pembeli itu menyerahkan uang atau dia membayar produknya tersebut kepada penjual saat terjadi pengiriman barang, ya, sesuai dengan yang telah disepakati atau kalau udah nyampe baru dibayar. Ada istilah dropshipping. Nah, dropshipping ini sebuah tipe e-commerce di mana si distributor atau produsen dari suatu produk mengirimkan produknya langsung ke si pembeli, sudah dalam keadaan dikemas, sehingga si dropshipper tidak perlu lagi ya menjadi perantara, tetapi dia ikut mengambil untung dari hasil penjualan tersebut. Nah, ini jualan tapi nggak perlu nyetok barang, ya tinggal pesan lagi ke distributor. Nah, distributor nanti yang akan langsung mengirimkan kepada si customer dari si penjual tadi. PPC, payment per click. Nah, ini sebuah bentuk periklanan online di mana setiap ada orang yang ngeklik pada suatu produk atau iklan pada suatu website e-commerce, nah maka si penjual atau pemilik toko online tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya e-commerce jenis marketplace. Lalu ada wholesaler atau retail. Nah, jika dalam perdagangan di dunia nyata kita istilah pedagang grosir atau eceran. Nah, e-commerce itu tentu juga ada istilah wholesaler dan juga retailer. Nah, apa itu? Wholesaler adalah suatu unit usaha yang membeli atau menjual kembali produknya kepada pengusaha. Nah, pengusaha ini bukan merupakan pengguna akhir. Nah, kalau retailer, orang yang membeli barang dalam jumlah besar, nah lalu dia jualnya kepada pembeli akhir atau kepada individu-individu.
Ada micropayment. Nah, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus ribu rupiah ya, puluhan ribu. Nah, misalnya ini untuk mengambil atau mengakses sebuah grafik, game maupun informasi. Nah, sistemnya adalah pay as you go payment. Nah, ini akan membuat sebuah revolusi di dunia e-commerce ya. Contohnya ISPN Sport. Nah, jadi menggunakan Cybercoin untuk membayar hanya $1 untuk mengakses situs mereka selama 1 hari tanpa perlu membayar penuh langganan bulanan. Nah, kenyataannya di lapangan sebagian besar pelanggan yang potensial tidak terlalu bersedia ya untuk bermain-main dengan micropayment. Jadi banyak sekali. Jadi misal kalau kamu mau nambah langganan TV kabel, ya apakah itu misalnya HBO tambahan atau segala macam. Nah, sementara kamu tuh sedang dalam paket basic. Nah, jadi tinggal nambah pembayaran layanannya itu ya itu dinamakan dengan micropayment. Baik, untuk tugas sudah saya jelaskan, saya submit di e-learning. Silakan untuk diskusi lebih lanjutnya kita di grup kelas mata kuliah ini. Baik, sampai jumpa minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.